Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Niko Mangayu Pene Adnyani, STB 5393, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, di mana saya mendapatkan topik Tuberculosis Prevention and Control Care in Prisons. Dari topik yang telah diberikan, saya mengambil judul tuberkulosis sebagai ancaman struktural di lembaga pemasyarakatan. Jadi studi kasus yang saya ambil adalah studi kasus di lembaga pemasyarakatan Cipinang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang paling banyak ditemukan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Apa penyebab dari tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan di Indonesia? Itu karena dalam lembaga pemasyarakatan, masalah utamanya itu adalah overcrowded atau overkapasitas, di mana lingkungan penjara yang padat, kemudian ruangan yang sempit, dan ventilasi yang kurang memadai, serta mobilitas penghuni yang begitu tinggi, sangat mendukung penularan mikrobakterium tuberkulosis. WHO juga menegaskan bahwa penularan mikrobakterium tuberculosis itu sangat banyak ditemukan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara yang berada di Indonesia. Menurut Detik Health tahun 2015 juga melaporkan bahwa terdapat 20 kasus infeksi tuberkulosis yang ditemukan pada penghuni lembaga pemasyarakatan dan juga rutan di Lapas Cipinang. Begitu juga dengan bulan November 2014. Data tersebut disampaikan langsung oleh petugas kesehatan saat menjalankan program pemeriksaan rutin pada narapidana untuk mendeteksi tuberkulosis sejak dini. Di mana pihak kesehatan dari Rutan Cipinang menjelaskan bahwa mereka membentuk kader kesehatan dari warga binaan untuk membantu menekan penyebaran tuberkulosis karena tingginya jumlah kasus yang muncul di blok hunian. Laporan yang kedua menunjukkan bahwa tuberkulosis di Lapas Cipinang sudah lama diakui oleh pihak lapas dan diakui juga bahwa itu bukan sekedar temuan insidental. Overkapasitas yang berkepanjangan di Lapas Cipinang sudah lama menjadi sorotan bagi dunia pemasyarakatan. Sebuah laporan dari ICGR pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Lapas Cipinang merupakan salah satu contoh paling jelas dari permasalahan overkapasitas nasional yang berdampak langsung pada resiko tingginya penyebaran penyakit menular. Kasus tuberkulosis di Lapas Cipinang bukanlah sebuah kasus yang tunggal, melainkan rangkaian persoalan yang berlangsung secara terus-menerus. Warga binaan hidup berdempetan dalam ruangan tertutup selama bertahun-tahun, sehingga satu orang yang menerima TB tuberkulosis aktif dapat dengan mudah menularkan bakteri ke banyak penghuni lainnya. Ditambah lagi dengan terlambatnya pendeteksian dan keterbatasan fasilitas kesehatan serta stigma yang ada terhadap penyakit turut memperburuk keadaan. Situasi ini menjadikan pengendalian tuberkulosis di Lapas Cipinang sebagai salah satu tantangan yang besar bagi lembaga pemasyarakatan dan dengan implikasi langsung terhadap kesehatan publik, mengingat mobilitas keluar masuk narapidana maupun petugas setiap harinya sangat banyak. Pembahasan mengenai tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan berangkat dari konsep dasar penularan penyakit menular melalui udara. Tuberkulosis menyebar ketika seseorang dengan tuberkulosis aktif mengeluarkan droplet kecil saat batuk atau berbicara, dan droplet tersebut terhirup oleh orang sekitarnya, sehingga orang tersebut bisa jadi akan tertular TB. Di lingkungan yang sempit dan tertutup seperti sel penjara, droplet akan bertahan lebih lama sehingga risiko penularan meningkat. Kondisi pemasyarakatan juga erat kaitannya dengan apa yang dikenal dengan crowding effect, yaitu situasi di mana ketika tingkat kepadatan penghuni mempercepat penyebaran penyakit. Selain faktor lingkungan, teori determinasi sosial kesehatan menjelaskan bahwa kondisi sosial dan status kesehatan individu sebelum masuk lapas juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap penyakit. Banyak warga yang memiliki latar belakang kesehatan yang kurang stabil, misalnya kekurangan gizi, riwayat penggunaan zat adiktif, atau penyakit bawaan lainnya. Ketika kondisi tersebut dibawa ke lingkungan tertutup, maka itu akan lebih rentan terkena risiko penyakit menular.
Dari PPT di sini, terdapat dua model penularan TB di lapas dengan standar pengendalian internasional. Model ini menjelaskan bagaimana kondisi fisik lapas seperti overcrowding dan ventilasi buruk, serta kontak dekat antar penghuni meningkatkan resiko penularan Mycobacterium tuberculosis. Keterlambatan deteksi serta terbatasnya layanan kesehatan memperkuat penyebaran tuberkulosis di ruang tertutup. Sejumlah penelitian, baik di Indonesia maupun luar negeri, menunjukkan bahwa penjara menjadi salah satu lokasi dengan resiko tuberkulosis tertinggi. Dalam tinjauan terhadap penjara-penjara di kawasan area Eropa oleh Ertz et al. Tahun 2006, di mana beliau menemukan bahwa tingkat tuberkulosis di lembaga pemasyarakatan bisa meningkat drastis dibandingkan masyarakat umum. Analisis dan diskusi. Teori penularan penyakit berbasis udara misalnya menunjukkan bahwa ruangan tertutup dan minim ventilasi menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran tuberkulosis. Kondisi ini sangat sesuai dengan realitas yang ditemukan di Lapas Cipinang, di mana banyak blok hunian yang dihuni oleh warga binaan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diisi, di mana warga binaan tidur dengan jarak yang sangat berdekatan. Situasi tersebut memperbesar ruang bertahannya bakteri di udara dan kemungkinan terhidup oleh penghuni lainnya. Kaitannya dengan overcrowding efek terlihat jelas pada kondisi hunian di Lapas Cipinang yang sudah lama mengalami kelebihan kapasitas. Selain mempercepat penularan, kondisi ini juga menyulitkan penataan ruang isolasi dan membuat pemantauan kesehatan harian menjadi jauh lebih berat bagi petugas pemasyarakatan. Overkapasitas ini pada akhirnya bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi menjadi faktor struktural yang memperbesar risiko penyebaran tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, analisis terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa beban struktural di lapas membuat pelaksanaan standar kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun Mandela Rules menegaskan pentingnya layanan kesehatan yang setara di masyarakat luar, namun realitanya, petugas pemasyarakatan di Lapas Cipinang menghadapi keterbatasan ruang, tenaga, dan sarana. Masalah TB di Lapas Cipinang bukan hanya berdampak pada narapidana, tetapi juga bisa berdampak pada petugas maupun masyarakat sekitar yang tinggal di sekitaran Lapas Cipinang. Jika ditinjau dari faktor dan penyebab, masalah tuberkulosis di Lapas Cipinang lahir dari 3 akar utama, yaitu lingkungan fisik yang tidak memadai, keterbatasan layanan kesehatan, dan kebijakan hunian yang belum berhasil mengatasi overkapasitas. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, terdapat jumlah langkah perbaikan yang realistis untuk diterapkan. Pertama, melakukan screening tuberkulosis yang perlu dilakukan secara berkala dan dengan mekanisme yang lebih sistematis. Bukan hanya sekedar ketika ada program tertentu saja. Yang kedua, fasilitas isolasi harus ditambah atau diperbaiki, minimal dengan peningkatan ventilasi di blok hunian yang paling padat. Kemudian, yang ketiga, pelatihan petugas mengenai prosedur tuberkulosis harus diperkuat agar koordinasi antara dinas kesehatan dan pihak lapas harus lebih diperjelas juga, terutama dalam hal rujukan dan pengobatan lanjutan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan tata kelola hunian tetap menjadi langkah jangka panjang yang tidak bisa dihindari karena selama overcrowding tidak diselesaikan, upaya pengendalian tuberkulosis juga tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Yang terakhir, kesimpulan. Tuberkulosis di Lapas Cipinang menunjukkan bahwa penularan penyakit di lingkungan pemasyarakatan terutama dipicu oleh kondisi hunian yang padat, ventilasi yang buruk, serta kerentanan kesehatan warga binaan. Faktor-faktor tersebut membuat tuberkulosis menyebar lebih cepat dibandingkan di masyarakat umum, apalagi ketika fasilitas isolasi dan pemantauan kesehatan masih terbatas. Untuk mengurangi risiko penularan, langkah yang perlu diperkuat meliputi pemeriksaan rutin, pengelolaan ruang yang baik, serta koordinasi yang jelas antar pihak lapas dan tenaga kesehatan atau dinas kesehatan setempat. Perbaikan tata kelola hunian dan layanan kesehatan menjadi kunci utama agar pengendalian tuberkulosis dapat berjalan lebih efektif dan melindungi warga binaan maupun petugas dari resiko-resiko tertular penyakit menular lainnya, salah satunya yaitu tuberkulosis. Sekian presentasi dari saya. Saya harap apapun yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi siapapun yang mendengar dan menonton
video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.